Selamat datang di video ini. Video ini tentang Taiwan dan bagaimana daratan Tiongkok secara bertahap berusaha menguasai Taiwan. Sudah 75 tahun berlalu sejak Partai Komunis Tiongkok mengalahkan Chiang Kai-shek pada tahun 1949 dan memaksanya meninggalkan Taiwan. Selama beberapa dekade, daratan Tiongkok telah bersiap untuk reunifikasi, tetapi banyak kekuatan asing, terutama Amerika Serikat dan Jepang, ingin ikut campur dan menghentikan Beijing menyatukan pulau itu. Dalam 20 tahun terakhir, Tiongkok telah mengembangkan kekuatan militernya secara signifikan dan memenangkan keunggulan di Taiwan. Ketika Beijing mengepung Taiwan setelah Nancy Pelosi diam-diam mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022, semua kapal perang asing, termasuk kapal induk Amerika, tetap berada jauh dari area latihan militer Tiongkok. Angkatan Darat Tiongkok telah membatalkan apa yang disebut garis tengah di Selat Taiwan yang tidak pernah diakui oleh Beijing. Dan pesawat-pesawat perang Tiongkok semakin dekat ke Taipei setiap hari untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap otoritas Taiwan. Kapal penjelajah Amerika Serikat kadang-kadang melintasi Selat Taiwan dengan harapan mempertahankan status quo tanpa terlibat langsung dalam perang dengan Beijing. Hingga Agustus 2024, kapal penjelajah berpemandu rudal militer AS melewati Selat Taiwan sambil diawasi dengan ketat oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Cina terus memprotes setiap saat seperti biasa, sementara kapal perang AS tetap menunjukkan kekuatannya dengan alasan kebebasan navigasi. Meskipun Selat Taiwan berada sekitar 10.000 mil dari AS dan kurang dari 10 mil dari daratan Tiongkok, konflik ini telah berlangsung lebih dari 7 dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington telah mencoba menggunakan Taiwan sebagai ATM untuk menarik uang tunai dan sebagai tempat pembuangan senjata-senjata yang sudah usang. Banyak politisi di negara-negara barat seringkali membandingkan Taiwan dengan Ukraina, dan mereka yakin perang saudara antara Beijing dan Taipei dapat mengekang Tiongkok seperti sanksi yang mereka berikan kepada Rusia. Namun, Tiongkok bukanlah Rusia, dan Tiongkok ingin memainkan permainan ini dengan cara lain, bukan dengan mengirimkan pengepungan militer ke Taiwan. Penjaga pantai Tiongkok kini memulai patroli rutin di beberapa kepulauan Taiwan, seperti di Kinmen, setelah 2 warga negara Tiongkok tewas di wilayah tersebut. Beijing kini berusaha menormalisasi patroli dengan kapal penjaga pantainya di Taiwan, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Taipei setelah pemimpin baru Taiwan secara eksplisit memproklamasikan kemerdekaannya pada Mei 2024. Lebih dari 180 negara, termasuk AS, mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Pada 17 dan 18 Agustus, Administrasi Maritim Tiongkok dan Administrasi Penyelamatan Laut bersama-sama melaksanakan operasi penegakan hukum maritim besar-besaran di Selat Taiwan. Selama operasi yang berlangsung selama 30 jam, formasi Tiongkok melintasi 413 mil laut dan melakukan inspeksi di area-area utama seperti 2 mil laut di timur bagian tengah Selat Taiwan dan perairan dangkal di bagian selatan Selat Taiwan. Tindakan ini dianggap sebagai langkah tegas dari pihak daratan Tiongkok untuk menegakkan hukum di Selat Taiwan. Berbeda dengan langkah tegas Beijing, AS akan menarik 8.000 hingga 9.000 tentara dari Kepulauan Ryukyu, pangkalan militer terdekatnya dengan Taiwan. Tiongkok terus menekankan bahwa Taiwan adalah kepentingan utama bagi mereka, sementara AS telah memutuskan untuk menarik diri dari Kepulauan Ryukyu sejak 2006. Namun, AS tidak melakukan apapun dalam 18 tahun terakhir, hingga akhirnya tiba-tiba mengumumkan penarikan mulai Desember 2024, yang menunjukkan bahwa AS mungkin tidak terlalu percaya diri menghadapi Angkatan Darat Tiongkok di Taiwan. Namun, penarikan ini tidak berarti AS menghindari konflik dengan Tiongkok. Sebaliknya, AS merencanakan perang proksi di wilayah tersebut dengan mendorong Taiwan, Filipina, dan bahkan Vietnam sebagai umpan. Dalam video sebelumnya, kita membahas bagaimana AS menggunakan perang Ukraina untuk melemahkan Rusia dan menguras Eropa, dan sekarang AS ingin melakukan hal yang sama di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan.
Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika kalah dalam hampir semua pertempuran dengan negara-negara lain, seperti Perang Vietnam, Korea, dan Afghanistan. Dunia tahu bahwa tentara mereka pandai melenturkan otot, tetapi bukan dalam berperang. Ukraina telah melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam perang di Ukraina daripada tentara AS di Afghanistan. AS tidak bisa langsung berperang melawan Tiongkok di Taiwan, meskipun mereka yakin bisa mengalahkan Tiongkok di Pasifik Barat. Donald Trump bahkan mengatakan bahwa Taiwan harus membayar lebih banyak untuk perlindungan jika ingin mencegah invasi dari daratan Tiongkok, dan dia bukan satu-satunya yang tertarik dengan uang Taiwan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Segala sesuatu dari Amerika ada harganya, dan semua orang yang mengunjungi Taiwan dari Amerika seolah-olah memiliki label harga di dahi mereka. Sayangnya, orang-orang di Taiwan tidak memenuhi syarat untuk berbelanja. Otoritas DPP, Democratic Progressive Party, yakin bahwa Beijing dan Washington membutuhkan chip dari Taiwan. Amerika Serikat, misalnya, mengimpor 90% chip kelas atas dari TSMC. Dengan begitu, mereka dapat memanfaatkan industri semikonduktor Taiwan untuk melibatkan AS dalam perang tanpa harapan dengan Beijing. AS telah berusaha mengubah situasi dan mengurangi ketergantungan mereka pada Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah memaksa TSMC dan Samsung untuk mendirikan pabrik di Amerika Serikat. Menurut informasi dari situs TSMC, pabrik pertama mereka di Arizona akan mengoperasikan teknologi proses semikonduktor terdepan, dengan produksi dimulai pada paruh pertama tahun 2025. Fab kedua akan menggunakan teknologi proses leading edge N3 dan N2, dan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2028. Lebih dari itu, TSMC bukanlah satu-satunya perusahaan semikonduktor di dunia. Samsung, misalnya, akan sangat bersemangat untuk mengambil alih klien TSMC jika perang antara Beijing dan Taipei terjadi. Terutama karena Korea Selatan, yang merupakan koloni Amerika secara militer dan ekonomi, bisa tetap mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan Samsung jika perang benar-benar terjadi. Terlalu naif bagi elemen-elemen pro-kemerdekaan Taiwan untuk percaya bahwa AS akan berperang dengan Tiongkok hanya untuk melindungi TSMC. Ketika kapal perang dan jet tempur Beijing mendekati Taiwan dan mengepungnya setelah kunjungan Nancy Pelosi pada awal Agustus 2022, USS Reagan segera melarikan diri dari wilayah tersebut untuk menghindari salah perhitungan. Jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Filipina, yang telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan AS, MDT, pada Agustus 1951, diharuskan untuk saling melindungi jika salah satu pihak diserang oleh pihak ketiga. Namun, kapal induk AS justru menarik diri ketika kapal perang Tiongkok menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas arbitrase Laut Cina Selatan pada tahun 2016. Militer Tiongkok telah mencapai kemajuan signifikan sejak 2016, dan Amerika Serikat tidak dapat menghentikan Tiongkok untuk bersatu dengan Taiwan. Bahkan jika AS bersedia mengirimkan seluruh pasukannya ke seluruh dunia untuk melindungi otoritas DPP, komunitas internasional mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, dan bahkan AS setuju bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia. Jika AS dan sekutunya ingin ikut campur secara militer dalam urusan Taiwan, Tiongkok akan melancarkan perang anti-invasi lainnya untuk melindungi integritas kedaulatannya. Taiwan terlalu jauh dari Washington dan terlalu dekat dengan Beijing. Perang dengan Tiongkok atas Taiwan akan menghancurkan dominasi Amerika di dunia. AS tidak dapat memenangkan Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang di Afghanistan. Sudah jelas bahwa mereka tidak akan menghadapi tentara Tiongkok untuk melindungi Taiwan. Dalam 2 tahun terakhir, Beijing tidak hanya meningkatkan aktivitas militernya di Selat Taiwan untuk menunjukkan klaimnya atas pulau-pulau tersebut, tetapi Taiwan juga mulai mengendalikan jalur air dengan penjaga pantainya. Penjaga pantai dianggap sebagai pasukan penegak hukum non-militer, tetapi penjaga pantai Tiongkok,
CCG, berada di bawah kendali polisi bersenjata rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Penjaga Pantai Tiongkok tahun 2021, mereka dapat melaksanakan operasi militer dan menerima perintah dari Komisi Militer Pusat yang dipimpin oleh Xi Jinping. Undang-undang ini juga mengizinkan CCG untuk melakukan operasi penegakan hukum di wilayah maritim di bawah yurisdiksi Tiongkok dan mengusir kapal militer asing yang melanggar hukum dalam negeri Tiongkok. Beijing dan Washington telah bermain-main di atas Taiwan dengan berusaha menghindari konfrontasi militer langsung selama beberapa dekade. Beijing ingin menjadi game changer dan tidak ingin memberikan peluang kepada AS dan sekutunya untuk menginternasionalkan masalah Taiwan. Sebaliknya, aktivitas militer yang intens akan semakin meningkat, dan penjaga pantai Tiongkok akan memainkan peran yang semakin besar di zona abu-abu, seperti badan sipil yang melakukan penegakan hukum domestik. Karena sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, CCG, di bawah polisi bersenjata Tiongkok, bertanggung jawab atas keamanan Taiwan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.